Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian hari ini teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita, maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita semua yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan finansial, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam mencari rezeki di buminya Allah ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang Bank Dunia dan korelasinya dengan P-Network teman-teman. Ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang beberapa koin yang lolos dari ISO 222. Kalau kita lihat di sini ada Ripple, Hedera, kemudian Stellar dan Cardano teman-teman. Ini menurut informasi dari Crypto News Flash. Kemudian juga kalau kita lihat dari Crypto News Flash, dari beberapa koin yang lolos dengan ISO 222, ini Stellar ternyata lebih dipilih oleh Bank Dunia teman-teman untuk bekerja sama di dalam dunia perbankan dan keuangan. Dan kita akan melihat apa korelasinya dari peristiwa ini terhadap P-Network teman-teman. Ini ada sebuah artikel menarik dari sebuah akun Twitter dengan nama Crypto Bitcoin ini berbicara tentang korelasi antara Stellar dengan P-Network teman-teman. Jadi dia berbicara tentang manfaat pemilihan Stellar oleh Bank Dunia dan banyak pemerintah yang ada di dunia. Ini apa manfaatnya bagi P-Network teman-teman. Kita tahu bahwa Bank Dunia, kalau kita lihat langsung di situs resminya, silakan teman-teman cek langsung di situs Bank Dunia, kemudian ketikkan Stellar. Di sini ada sebuah dokumen teman-teman. Ada sebuah dokumen yang membahas tentang XLM, Stellar Lumen, cryptocurrency dan Ripple. Namun di sini kalau kita lihat dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pengembangan mata uang digital dan teknologi blockchain memang telah menjadi utama dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan keuangan. Nah, salah satu aspek yang menarik perhatian ini adalah pemilihan platform blockchain untuk menerbitkan Central Bank Digital Currency atau CBDC oleh pemerintah dan lembaga keuangan yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Nah, dalam hal tersebut, Stellar dan Ripple ini menjadi sorotan utama. Menurut dokumen dari Bank Dunia ini, Ripple dan Stellar merupakan dua unit yang paling cocok untuk menerbitkan CBDC berdasarkan ISO 222 teman-teman. Namun Stellar ini diunggulkan atas Ripple dengan beberapa kelebihan, yaitu diantaranya bahwa Stellar ini memiliki biaya transaksi yang lebih murah dibandingkan Ripple. Jadi setelah upgrade versi 20, biaya tersebut bahkan dapat dikurangi setidaknya 2 digit nol yang berpotensi akan meningkatkan nilai dari XLM teman-teman. Kemudian jaringan Stellar ini teman-teman, ini sepenuhnya terdesentralisasi dengan node-node Stellar yang dikelola oleh Stellar Foundation dan bisnis lain di dalam ekosistemnya. Sementara kalau kita tahu bahwa Ripple itu dikelola oleh Ripple teman-teman, node dari Ripple. Sementara kalau Stellar ini desentralisasi penuh. Kemudian juga ada kelebihan dari Stellar sehingga Bank Dunia menganggap lebih layak untuk bekerja sama dengan seluruh pemerintahan yang ada di dunia yang ingin menerbitkan CBDC. Itu adalah bahwa Stellar ini dapat mencapai kecepatan transaksi maksimum hingga 1000 transaksi per detik teman-teman. Jadi peran Stellar dan Ripple dalam CBDC, Ripple mendukung bank-bank dalam mentransfer uang, sementara cocok untuk implementasi retail CBDC dengan menggunakan protokol konsensus Byzantine General Problem. Jadi di sisi lain, Stellar dengan jaringan yang lebih luas dan menggunakan Federated Byzantine Agreement adalah pilihan yang masuk akal untuk keseluruhan CBDC teman-teman.
Jadi kalau gampangnya teman-teman, kalau Stellar ini, Stellar Foundation tidak ada yang mengendalikan, murni desentralisasi. Sementara kalau Ripple itu dikendalikan oleh XRP, itu dikendalikan oleh Ripple sebagai perusahaan induk teman-teman. Sehingga PBB atau Bank Dunia itu lebih memilih Stellar untuk urusan CBDC yang ingin diterapkan di banyak negara teman-teman. Kemudian di sisi lain kita akan berbicara tentang apa peran P-Network di sini. Jadi P-Network ini kita tahu ini juga P-Network ini juga menggunakan perjanjian Federated Byzantine Agreement yang sama dengan Stellar. Jadi secara teoritis ini dapat menciptakan serangkaian alat CBDC seperti Stellar, namun Bitcoin digunakan sebagai bentuk pertukaran mata uang dengan utilitas fee seperti misalkan pertukaran peer-to-peer, kemudian business to community, kemudian juga bisa untuk social finance teman-teman. Jadi kalau kita berbicara keuntungan bagi P-Network dengan adanya Stellar ini teman-teman, kenyataan bahwa banyak pemerintah memilih Stellar untuk menerbitkan CBDC ini akan memberikan keuntungan besar bagi P-Network ketika diatur oleh platform Stellar teman-teman. Kita tahu bahwa P-Network ini memakai basic Stellar Consensus Protocol. Jadi dengan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR yang ada di benua Eropa, kemudian juga peraturan dari bursa, ini Stellar dan P-Network sepenuhnya akan legal teman-teman. Jadi P-Network kalau dia bekerja dalam kerangka rule mengikuti bingkai dari Stellar, maka P-Network akan sepenuhnya legal dalam kerangka kerja Eropa dan berpotensi menjadi legal secara global di masa depan teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman bahwa Stellar ini ternyata kita tahu bahwa P-Network ini berjalan memakai basic Stellar, dan Stellar hari ini sebenarnya bukan hari ini teman-teman ya, sebenarnya sejak tahun 2020 Bank Dunia ini telah lama memilih Stellar teman-teman. Artinya tanpa kita sadari selama ini yang kita bermain di dalam jaringan P-Network ini sebenarnya memiliki potensi luar biasa di masa depan dengan kemungkinan akan ada keterkaitan dengan Bank Dunia, dan otomatis kita akan berbicara tentang bagaimana P-Network akan bekerja sama dengan banyak bank atau mungkin bahkan dengan bank-bank yang ada di Indonesia teman-teman. Ini adalah prospek-prospek masa depan yang dimiliki oleh P-Network. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang korelasi antara Bank Dunia, kemudian banyaknya pemerintahan di dunia yang ingin menerbitkan CBDC dengan menggunakan jaringan blockchain dari Stellar, dan keuntungannya bagi P-Network teman-teman. Semoga ini bisa menambah literasi dan menambah motivasi kita untuk selalu klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian juga jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.